Mungkin ada lagi tambahannya yang sejauh ini support yang lain mungkin apakah? Ya karena untuk support kan umumnya dari misal ada program tentang dari Kementerian Kebudayaan kan ya. Yo satu kan emang nggak punya sebuah yang berbadan hukum. Organisasinya lembaga ya enggak dan mungkin maju ya kalah Haroliane itu kan PR ya, kenapa kan harus bukan menyalahkan sananya tapi dari kita harus belajar kekurangannya apa ya mungkin persyaratan neka itu ya positive thinking lah haruslah itu ajanya prinsipnya jangan nyalah nangan eneh gitu tapi harus ayolah sinau maning ya kekurangannya apa ayo di rembuk bareng seperti itulah. Okay. Pemerintah wis eman kok wis digawekna itu gitu. Gede kok. Gede. Cuma kenapa pertanyaannya orang bisa ngakses pertanyaannya itu kan ada apa? Ya udah salah pemerintah dong. Salah ya misal salah nyong ya gitulah. Okay. Nah, aku lebih seperti itulah. Berarti refleksi untuk seluruh warga juga ya, khususnya yang pemilik budayanya itu ya, pemilik tradisinya. Mas Hani barangkali bisa menambahkan itu tadi ada informasi ya, sudah ada, tapi aksesnya belum maksimal. Apa yang bisa kita lakukan Mas untuk bisa akses terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah itu maksimal dan kira-kira penambahan apa nih yang dibutuhkan? Nanti Kang Gala juga boleh nambahnya. Iya. Ya seperti tadi disampaikan Kaki Jemblung ini, saya pikir dari teman-teman budayawan, saya nggak ngerti ini pernah dilakukan atau enggak. Ya. Sebenarnya boleh dicoba untuk sekali-sekali melakukan hearing, gitu kan? Apa? Hearing. Hearing itu apa? Hearing darah. Hearing. Apa sih hearing? Hearing bebek. Itu kan. Hearing sapi. Hearing bukannya giring. Itu ya. Kalau hearing itu kan berarti ada komunikasi, itu kan dari pelaku seni atau bagian dari masyarakat yang peduli dengan tradisi, dengan budaya, dengan yang memang saat ini dipercaya untuk memerintah di kabupaten ini, untuk menjalankan pemerintahan di sini. Sebenarnya Sarasehan tadi bisa ya. Sarasehan. Jadi suatu forum untuk bisa mempertemukan, menampung berbagai macam suara aspirasi kan, ya. Langsung dengan juga pemilik kebijaksanaan atau pembuat kebijaksanaan ya. Ya, atau ya itu tadi Sarasehan, terus ngundang dari pejabat yang berkepentingan itu kan. Nah itu sebenarnya proses-proses yang bisa dilakukan untuk kemudian ini kan sebenarnya persoalan informasi juga kalau menurut saya di sini. Artinya yaitu tadi akses soal fasilitas, soal sarana yang sebenarnya sudah disediakan pemerintah itu ternyata tidak sampai 100% ke para pelaku budaya ini. Padahal itu sebenarnya kan diperuntukkan juga untuk seluruh warga. Iya. Ya karena kita kan bayar pajak. Dari pajak itu kan mesti caranya. Iya. Terus juga begini. Kalau tadi disebutkan contoh-contoh tradisinya itu kan ada di daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Ya, tadi di mana saja Kang? Somogede, mana lagi? Somakaton, Jatilawang, Sukawera, Cilongok, Cibubur banyak lah. Baseh begitu. Itu kan agak jauh ya dari, bisa dibilang malah beberapa tempat sangat terpelosok ya. Sedangkan fasilitas yang diberikan itu masih berpusat di daerah-daerah kota gitu. Nah, ini bagaimana nih? Ada tanggapan? Makanya sebenarnya saya punya formula ini. Formula ya istilahnya apa sih, rumusan lah. Ini lagi dilakukan ya karena ya mandiri lah ya wong ajarannya Kaki Hani itu kamu harus mandiri gitu. Mandi sendiri. Ya momennya seperti ini. Ada rezeki nih, umpamanya ada rezeki, kepengen nih, umpamanya tak undang narasumber dari Gondolio. Oke. Bas,
sarasehan dikemas ya omone beberapa pegiat budaya disangoni dia kon cerita ya mungkin dari perkesenian ya orang ketang wong loro telu-telu kepengin nguri-nguri akhirnya nyantel itu kan kayaknya belum pernah kayaknya ini proses hearing yang juga dimaksudkan itu ya. Terusannya umumnya khusus di tingkat pendidikan nih edukasi nih sekolahan kesenian yang ada di daerah tersebut yo materinya gue lah gitu minimal bocah-bocah sekolah ngerti mau sama gede sama katon tentang ujungan ya itu dikenalkan harusnya gitu. Mereka menjadi pemilik selanjutnya ya iya gitu. Itu kan banyak cara cuma kan caranya mandiri kita kalau dari Kang Galang ya lebih menghimbau pelaku pun punya inisiatif dan bersatu dan sekarang ini emang sudah ya lumayan lah lagi emang sering komunikasi gitu sudah mulai terjalin iya terus pokoknya masing-masing dari itu ngumpulna ya nabung lah nang apa ya terserah kok ketemu aku urun boleh aku urun ini ya untuk pertemuan gitu berarti sudah ada usaha secara mandiri ya dari para pelaku seni-seni yang dibilang rentan punah ini ya dan saya bersama teman-teman itu kan aku pernah mikir hasilnya lah sementing prosesnya gitu dari inilah ibaratnya kan nek jere sengertinan pernah ngomong Ramadan gue sing angel puasane bada pasti ana gitu loh wis ora puasa ya ana bada puasa ya ana bada iku ya wis ora ndi bonusnya gitu pasti ada gitu ya kayak gitu makanya ki prosesnya bae lah pembelajarannya tapi aku yakin bonusnya ngemben anak tentang generasi nih yang tertarik pasti ada gitu. Sebelum ke Mas Hani berarti Pak Rashid nih boleh nih bisa jadi masukan ya dibutuhkan forum hearing itu Pak Insyaallah nggak usah banyak-banyak Pak yang penting ini katakanlah ini kan pegiat seni yang termarginalkan lagi tapi nggak apa-apa emang udah pasrah terima baik-baik kayak gitu lah oke Mas Hani tadi curhatannya Kang Galang hearing lalu dibutuhkan adanya satu forum yang mempertemukan nah mungkin ada ide nih untuk itu atau ada masukan untuk bisa diaktualisasikan harapan itu ya sebenarnya ini juga kebetulan beberapa bulan ini saya lagi belajar soal desa itu nyalon ya calon bupati nah artinya gini sebenarnya itu kan berjalan beriringan karena apa kalau kita bicara desa itu kan kelompok pemerintahan terkecil paling bawah itu kan dan di sana sebenarnya kalau kita bicara pemerintahan desa saat ini kan sudah banyak juga anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan desa. Nah, kalau tadi Mbak Nisa sampaikan bahwa ini adalah tersebar di banyak tempat, itu kan sebenarnya kita bisa memaksimalkan di desa itu. Artinya kan ya sekarang buat apa sih kalau kemudian ada balai desa terus ada aula di sana, itu kan sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sebagai sarana ngumpul pelaku-pelaku budaya yang ada di desa itu. Baru kemudian ya pelan-pelan lah, ini kan namanya proses juga. Nantinya juga mungkin dari Mas Jemblung atau yang lain atau teman-teman yang lain bisa kemudian mengedukasi mereka bahwa sebenarnya dari anggaran desa itu juga ada yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya. Dan selama ini kesadaran desa untuk pemanfaatan kesadaran desa untuk mempos dana untuk pelestarian budaya seberapa besar, Mas?
kalau ini menurut saya, sepengetahuan saya belum ada prioritas, memang masih kecil lah perhatian dari pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan budaya ini. Kalau mungkin untuk kegiatan ibu-ibu PKK ya, atau dasa wisma atau apa itulah, tapi sering ikut PKK. Saya pengurus PKK. Tapi ansih khusus spesial untuk misal kegiatan tradisi lokal di sana, sepertinya itu masih kecil perhatiannya itu. Ya. Gitu. Sebenarnya juga kan kayak memeneh kesenian sing hilang atau lagi harap move on, bangkit kembali itu kan pada prinsipnya cuma satu, dekancani ditemenin itu sebombong, ketika latihan dideleng. Iya gue ada perhatian sebenarnya. Enak lah nek ngerasa gue orang, karena aku juga nek pengalaman saya ora masa aku njaluki ora gitu, kan njaluk nyong anu langka gitu. Gitulah, maka mudah-mudahan sih ya entah siapapun karena saya lagi di FIB nih kan, Fakultas Ilmu Budaya ya, mudah-mudahan ya bisa ya itu yang tadi itu memulai lah, harus walaupun sini harus jalan sendiri ya. Istilahnya nun sewune cara kemlitake aku orang karo sama-sama ya harus jalan gitu ya. Tapi apa salah gitu ya, mereka ben juga silaturahmi ini tambah kuat ya. Betul. Oke, tadi dijelaskan, disebutkan sebetulnya ada fasilitas untuk pelestarian budaya di desa-desa juga. Mereka punya hak atas dana yang dikucurkan ke sana. Namun kesadaran ke sana masih kecil, dan itu kan berarti merepresentasikan secara umum bahwa aspek budaya itu masih aspek yang masih jarang dilirik atau belum disadari betul pentingnya. Nah, ada yang bisa disampaikan nggak, Kang Galang, yang khususnya selaku pelaku seni ya, ini kan berarti ada krisis ya, krisis kesadaran akan pentingnya budaya sendiri atau kearifan lokal. Apa yang bisa disampaikan Kang Galang untuk mereka-mereka yang belum betul memahami pentingnya pelestarian budaya? Ya, berarti ini berkaitan ya beberapa ya, mungkin tahun kemarin tadi, beberapa bulan yang lalu ya wujudnya itu ya ngobrol dengan adanya Sarasehan gitu. Sarasehan ya umpamanya pernah di ngobrol pertama ya bukan konteksnya langsung ke Sarasehan, tapi ya dolan disit, dolan ke desane gitu. Melihat situasinya dulu, masyarakatnya gimana, gini. Ada kan emang beberapa sing saya lihat kan karena zaman modern, umpamanya udah contoh nyata aja yang Kecibun lah udah kan dengan kondisi masyarakat ya emang seperti itu, harus terbangun kesadarannya kan, harus istilahnya kita uripna nggih frekuensi gelombang alfa beta gamane nggih carane untuk mencapai tingkat kesadaran. Ya secara ilmiah mungkin itu. Ya bisa kan. Akhirnya mungkin dari Ibu Nisa kan luar biasa kamu. Malah bukan saya sebenarnya. Aku mau ngancani tok. Tapi mungkin dilakukan kayak di di desa-desa lain ya bisa. Ya. Saya yakin. Contohnya di Aksi Muda di Sokawera, ya bisa kan, mereka ya sampai sekarang akhirnya ya latihan dewek, emang berangkatnya dari akhirnya disupport, mung dikancani, dikasih masukan bahwa padahal dari kita sendiri, loh nyong ben orang nguri-nguri Aksi Muda, nyong sih ngerti apa gitu, untuk ngasih saran, tapi ya ternyata ya alam semesta kan mesti si ngomong kayak melbungnya kayak, kok udah ngomong lagi ya. Itulah ngasih sarannya lah. Berarti mungkin ini harus ada satu kunjungan dulu ya. Iya gitu. Mereka-mereka yang bisa
membangkitkan semangat baik dari pemerintah atau mungkin juga akademisi. Tapi karena nunsanya gini, maaf ya, ketika umpamanya ada acara dari awal itu bentuk kemandirian, acaranya berlangsung luar biasa kok. Kalau itu basisnya kesadaran masyarakat. Awal ya. Tapi begitu dinaik dana, reang. Ya aneh lah gitu. Kan lucu gitu. Wong mau nelangkat dana ben fine saja kok. Istilahnya deh. Malah asik loh dinaik begitu. Ki malah iri-irian lho, ki kepriwe ya. Ki ada apa gitu. Lah jangan-jangan ketika nek ada dana itu malah ngebok-bokan dari itu. Makanya ayolah ki sing kunjungan disit. Ya gue PR-nya sangat berat sekali itu. Ya kan karena ini bukan nunseone ya bukan tugasnya saya, wong dibayar ora kok gitu. Baik. Iya kan ini tugasnya siapa? Artinya ya sing berkaitan dengan gue langsung yang mereka yang memang diberikan tanggung jawab. Iya, harus tapi kan sini ya wis lah apa lah hitung-hitung go nyimpen apa tabungan akhirat, tabungan itu itu Mas Ani, Mas Ani masih dengan pembahasan yang sama tadi, pesan terhadap daerah-daerah masyarakat secara umum yang masih memandang dengan sebelah mata pelestarian budaya itu. Ya, kalau pesan saya itu sih sebenarnya mungkin sering orang dengar lah bahwa budaya itu jati diri bangsa. Nah itu kan sebenarnya PR buat kita semua. Terus yang kedua, ini di luar itu ya Mbak Nisa, sebenarnya mungkin dari pelaku-pelaku budaya itu bisa memanfaatkan media sosial, tapi yang kemudian memang benar-benar itu langsung bisa diterima dan masuk. Memang saya lihat sih beberapa dari teman-teman pegiat tradisi di banyak daerah sudah banyak mengunggah itu lewat YouTube ataupun Facebook. Tapi sebenarnya yang lebih efektif itu lewat TikTok. Itu hanya berapa menit, tapi kesannya kena. Nah ini yang saya belum pernah lihat di TikTok, karena saya itu juga suka ngeliat TikTok. Kok di sini nggak ada teman-teman tradisi atau teman-teman budaya yang kemudian coba ngunggah event-event atau kegiatan mereka lewat TikTok? Itu. Karena angel. Acaranya nang di. Apanya dulu nih? Umpamanya acara sing kayak umpamanya nyong golek TikTok Pak Keong lho, Pak Keong tampil ora di TikTok sak kepriwe. Iya TikTok itu kan sebenarnya bisa diunggah oleh siapapun. Iya maksudnya bentuk acaranya kan harus di shooting di sini di editing sebenarnya tuh lebih kenal loh. Karena banyak juga ini Mbak Nisa, teman-teman profesi saya yang kemudian juga mainan TikTok untuk promosi mereka. Itu. Dan penyampaian pesan moral, pesan itu kebaikan, singkat dan lebih mudah diterima. Ya. Jadi harus ada literasi juga nih ya, literasi teknologi dong ya. Betul. Itu masuk di kemajuan budaya, pengetahuan. Sebenarnya sudah diatur semua di undang-undang itu, hanya kadang ya ini problem klasik lah. Undang-undangnya sudah bagus, tapi pelaksananya yang seperti itu. Balik ke itu tadi, undang-undang kemajuan kebudayaan. Sejauh yang Mas Hani dan Kang Dalang ketahui, apakah sudah pernah ada sosialisasi mengenai ini? Lalu itu kan termasuk di dalamnya, bukan di dalamnya, tapi setahu saya ya ada program kementerian itu fasilitasi bidang kebudayaan yang juga menjadi aktualisasi dari undang-undang ini, bukan? Nah, itu kan sangat penting tuh informasinya diketahui khususnya oleh para pelaku seni tradisi budaya. Apakah ada sosialisasi ini? Nek sosialisasi ini saya belum pernah ikut. Tapi ngerti aja itu ketika ada share-sharean mulai dari Kementerian Kebudayaan ada tentang program fasilitasi itu. Oh, jebulan ya gitu. Dan tahulah daftar ya ora gol. Yes gue gitu. Jadi mungkin dari ya aku nggak menyalahkan pemerintah sini enggak gitu, yang berhubungan enggak gitu. Artinya ya
Ya kenapa sosialisasinya langka, kenapa gitu loh. Ya mungkin Anan dan tapi Nyora diundang dan ya nggak diundang mungkin. Kamu itu nggak tahu di Banyumas itu dianggap apa enggak. Saya itu blaketir tete morek. Oke, Mas Hani, Mas Hani sebagai aktivis di bidang hukum juga lingkungan dan juga mendampingi beberapa kegiatan yang hubungannya dengan revitalisasi budayaan. Boleh di-share nggak masalah-masalah budaya yang selama ini Mas Hani hadapi secara langsung? Kalau di Banyumas sih belum ada, Mbak. Itu. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang memang kondisi masyarakatnya berbeda dengan di Banyumas. Tapi kalau di Banyumas itu sampai saat ini sih belum ada friksi atau benturan soal budaya, itu belum ada. Nah, mungkin yang di luar itu kayak kemarin pendagangan saji, terus pembubaran ebek, terus penempatan yang di Brebes itu, yang marga penghayat nggak boleh dimakamkan di sana. Kalau di Banyumas relatif aman lah, masih toleran ya. Toleransinya bagus. Padahal objek sing 10 poin itu, nek di Banyumas Jalan itu sebenarnya luar biasa karena FOMES ya kebenaran di Banyumas kan saya ngerti kan keseniannya lengkap itu dari rituse terus pengetahuan tradisional ya contoh nih, permainan ini saya sebutkan ya satu-satu. Jadi kalau berbasis pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini 10 bidang atau tradisi budaya yang masuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan itu pertama tradisi lisan, Cendemungan, Majababa, Disiplin, dan lain sebagainya. Manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus. Lengkap, pas sebenarnya. Luar biasa itu. Banyumas itu sebenarnya ada itu. Dan ada semua kita miliki semua ini ya. Nah ini FIB ayo FIB. Sebenarnya boleh usul nggak? Kapan-kapan sebenarnya FIB bisa manggil dinas sini loh. Ini kan sudah ada bahan nih dari kita. Tapi kira-kira bisa nggak? Antar institusi itu. Kira-kira bisa tidak? Ini Pak Rashid yang jawab. Bisa ya Pak? Insya Allah. Nah, dan itu kan lengkap ya, FOMES menurut aku guys luar biasa itu. Mencakup semua yang kita miliki. Ya mungkin dari contohnya olahraga atau permainan rakyat itu kan ada 2, scoring dan bukan scoring. Menang kalah. Iya, enggak scoring. Lah sekarang aja ya permainan tradisional bocah benis nang endi kurang diruri dari bahasa lisannya ngundang layangan. Daerah sana mungkin ada limpe gogelena angin gede tahu boy banyu tape. Terus ada istilah lagi gawe ragangan, layangannya aja dibuntuti, disangkut. Istilahnya kan berbeda. Nang dirdiran, ana radam, ana lepsek konta lundung. Pocos ngitungnya beda. Bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ora iku. Jin ron dun pan man 6 piton 8 selem jeboh. Kartaran akeh dam-daman. Lha ke tugasnya gue bocah sih. Kayaknya dong pengen gitu. Ya pengen ya, lengkap ya, keren. Itu keren. Oke. Hebat. Oke. Nah, minum dulu. Mas Hani. Ini Mas Hani kayaknya tadi membawa sesuatu di dalam plastik. Apa kan dalam? Dia tadinya mau pakai gitu, tapi ternyata nanti dia kelompok hitam, saya kelompok putih jadinya. Ini laptop daya ya, mudah-mudahan ya. Mbak Nisa ya. Boleh mungkin. Laptop daya ini harus iyalah. Apa sekali-kali laptop daya ini bikin acara lah. Apa ya? Iyalah gitulah. Pak. Tapi support ya. Kalau kita bikin acara ya. Tenang, Pak. Enaknya caranya apa sih? Ya, apa lah gitu.
sing emang bener-bener gawe bombong kabeh gitu. Oke. Kayaknya kita sampai ke penghujung aja. Ya. Mungkin di akhir-akhir waktu kita ngobrol, kita podcastan kita sore hari ini nih, apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan hubungannya dengan pelestarian budaya Banyumas? Oke, dari saya. Kayaknya dari Pak Rosyid dulu. Pak Rosyid? Oke, Pak Rosyid. Iya. Mungkin dari tadi awal podcast sampai sekarang ini kan emang ya mbok ada kekurangan sebelumnya ya nyuwun pangapurane gitu. Terusane pesenes ini buat semuanya. Satu, langsung aja. Banyumas itu sudah memberikan banyak sekali kepada kita tentang kearifan lokal, budaya, tradisi, adat ataupun pokoknya semuanya lah. Alam punya. Nah, mayolah. Giliran kita ke aweh ming Banyumas apa yang bisa kita berikan pada Banyumas? Udah itu aja. Sepira jiwa Banyumasmu. Aja isine mung jaluk tok iki. Aweh iki lho. Ceramit. Iya. Kata kunci aweh, mari kita sama-sama aweh. Aweh ya kan. Apa sejauh ini banyak yang ini minta? Jangan mesti. Dan orang nggak punya gue. Cut. Yang itu tolong pikat. Oke, terima kasih Kak. Iya. Saya bisa merasakan Anda itu menyampaikan pesan itu dengan sepenuh hati. Iya. Kegalauan ya. Resah. Kegalauan. Mas Eri, Mas. Ya. Kalau dari saya mirip lah apa yang disampaikan Kaki Jemblung ini. Artinya ya Banyumas sudah banyak memberikan untuk kita. Secara prinsip ini saya sampaikan juga, aja isin dadi wong Banyumas, aja isin nganggo bahasa ngapak. Saya itu banyak dikenal teman-teman di luar kota itu karena model bicara saya. Bukan model ini ya? Bukan model kepala saya. Emang ada apa sih dari kepalanya? Dari Najib. Dari tadi dipakai topi kenapa? Takut masuk angin. Oh iya. Gitu. Ya, oke lah. Itu pesan dari saya. Padahal aplikasi lidah komposisi sih gondrong ya. Aja isin dadi wong Banyumas, aja isin ngomong bahasa Banyumas. Tuh. Ya saling bersinergi semuanya. Jadi bangga, tumbuhkan terus kebanggaan kita menjadi orang Banyumas. Saling bersinergi intinya. Dan saling bersinergi. Iya. Oke. Pak Wawan, ada masukan? Ada tambahan? Kamu nih Pak Rosyid. Kasih dong lagi. Aduh rambutnya. Nah, orang apa orang kepenak. Rambutnya sih dong lagi. Orang. Tapi nyong Banyumasan bela. Saya bukan memakai ngapak lah, nyong Banyumasan bela. Panginyongan lah kayak. Panginyongan. Bedanya apa ya? Ya ada. Itu di season podcast berikutnya saja itu konteksnya itu. Terima kasih banyak. Ini narasumber yang hebat-hebat, istimewa sekali. Terima kasih banyak untuk informasi, ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Share-share-nya semoga betul-betul menjadi masukan yang bermanfaat dan nantinya membawa perubahan. Nanti ini juga tadi ini satu arah ya Pak. Nanti kita akan tadi kan banyak nih kayaknya kegelisahan yang ingin disampaikan ke para pembuat kebijakan. Kayaknya boleh nih Lab Sasdaya ya. Next berarti si pembuat kebijakannya yang langsung di ditanya. Oke. Terima kasih semua yang dengan setia mengikuti perbincangan kami ya. Salamnya bagaimana nih? Salamnya moga-moga ngesuk meningnya panganan tradisional ngene iki. Ya ora lebih ngotol ngene.
Trot-trotan enak banget masalahnya tangine pada awan kata yang maring pasar wage golek ya, panganan pasar berikutnya jadi iya apa mungkin cerita ada panganan negara oh udah ada ya nanti habis ini monggo silakan di ya ini kan mau tangannya kode-kode iki oh bolet kayak mendoan apa ya dan godok kelebihan pak salam deh salam oke salam budaya tuh ada khas Banyumas nggak? Ini sebelum ditutup. Dadah gitu. Yo ora. Langka. Oke, saya bilang sampai jumpa, kita bilang rahayu ya. Sampai jumpa. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedanir ing sampai kala. Matur nuwun klilan. Klilan.